Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan Gelar Kasus. Kami akan mengungkapkan fenomena yang saat ini tengah marak di publik. Ada barang bukti berlimpah, ada juga terjadi akrobat penetapan status tersangka. Kali ini kami akan membedah tuntas kasus ini bersama Dr. Asmi Saputra. Beliau adalah seorang pakar hukum dari Universitas Trisakti. Dan juga kami bersama Bapak Alphonse Loemau. Beliau adalah pengamat hukum kepolisian yang akan membedah kasus ini secara tuntas. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Dr. Asmi, Ya. saya akan bertanya. Dalam hal penetapan status tersangka ex-Jampitsus Febri, kami melihat seperti ada akrobat di sini. Dari mulai ditetapkan tersangka oleh Korpasus Polri, lalu kemudian dilimpahkan ke kejaksaan menjadi saksi, sekali ini terakhir menjadi tersangka. Melihat fenomena ini bagaimana pandangan? Ya, tentu sebenarnya dalam hukum acara pidana itu sudah dinyatakan bahwa ada azas legalitas. Jadi panduan, jadi hukum acara pidana itu kan bicara tentang 3P, saya sudah bilang. P pertama prosedural, profesional, dan proporsional. Jadi inilah yang menjadi acuan untuk menyeimbangkan kalau kita lihat tujuan pembaharuan tadi, adanya supremasi hukum, kualitas dalam beracara memberikan keseimbangan baik kepada penegak hukum, kepada orang yang dipanggil, saksi, tersangka, dan selanjutnya. Itu tadi yang kita sebut dengan proporsional. Proporsional memberikan keseimbangan sehingga negara punya kewenangan yang kuat, tapi di satu sisi orang yang diperiksa juga diberikan keseimbangan. Berkaitan tentang kasus yang hari ini menarik di perhatian masyarakat, tentu ada sesuatu anomali. Ya, karena sudah ada diferensiasi fungsional, polisi dalam fase penyidikan, jaksa sebagai penuntutan, hakim dalam proses mengadili dan memutuskan. Advokat sebagai orang yang mendampingi sejak awal untuk memastikan bahwa prosedur itu menjadi lebih baik. Itu disebutkan termasuk pembimbing kemasyarakatan. Jadi 5 hal tersebut adalah menjadi komponen utama dalam sistem peradilan pidana. Sekarang kita potret bagaimana sebenarnya potret dalam peralihan dalam suatu peristiwa. Tentu polisi akan melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan. Dan kalau sudah clear itu nanti akan ada ditandai namanya notifikasinya itu dengan SPDP. SPDP itulah sebagai sinyal pertama bahwa koordinasi antara penyidik dengan kepolisian. Kalau nggak ada SPDP kesannya nanti perkara ini mau dilanjutkan atau tidak ya. Itu jadi satu kontrol secara administratif. Selanjutnya nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya atau ruang-ruang berikutnya itu akan ada petunjuk jaksa yang biasa kita kenal misalnya nanti P18, P19. Sampai kapan? Kalau kita lihat P21. Itu yang disebut kalau saya bisa menyetir pasal 8 ayat 4 KUHP dan pasal 61 ayat 4 KUHP. Itu menjadi pedoman bahwa kalau nanti jaksa sudah menyatakan lengkap, maka terjadilah pelimpahan di mana orang dan barang buktinya diserahkan kepada jaksa. Baru clear. Kalau itu tidak ada, berarti kalau kemarin kita lihat, misalnya tanggal ketangkapnya itu adalah penggeledahan tanggal 9 Juli, kan kira-kira gitu kan, 9 Juli, 10 Juli, dan 11 Juli itu langsung dilakukan penetapan tersangka. Kan rentetan dulu kita, begitu penetapan tersangka, nggak berapa lama juga terjadi pengalihan kepada kejaksaan. Ini yang kita lihat tidak diatur di dalam hukum acara pidana. Padahal sudah dibilang ya harus segala prosedural hukum acara pidana harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Kita kan geser Undang-Undang 8 tahun 1981, sekarang kita bilang kita punya aturan yang modern yang memberikan keseimbangan menjadi satu produk politik kita. Ini yang disimpangi dan tentu tidak sama dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hukum acara pidana. Apa yang bisa menyebabkan seperti itu? Apakah ini terjadi suatu seperti akrobat dari kewenangan? Menurut pandangan Dr. Asmi seperti apa? Tentu istilahnya tadi berarti ada keadaan yang tidak pada umumnya.
ya kan? Keadaan tidak pada umumnya ini adalah terjadi pada orang yang punya, katakanlah hari ini Pak Jampitsus satu-satunya se-Indonesia, kalau kita setarakan itu adalah bintang 3, ya mungkin dia punya mesin bahan data yang begitu kuat, karena seorang Jampitsus punya jaringan juga sampai ke bawah, ya kan, dari unit-unit kejaksaan-kejaksaan tinggi sampai kejaksaan-kejaksaan negeri. Dia punya unit untuk itu. Nah, tentu menangani perkara setingkat Jampitsus tidak semudah menghadapi orang-orang pada umumnya. Nah, hal inilah apalagi itu ditangkap dalam tanda petik, diselidiki oleh tanda petik oleh teman-teman dari kepolisian. Orang pada umumnya melihat ini ada rivalitas, Ya. gitu loh. Rivalitas inilah yang akhirnya kita apakah kriminalisasi ataukah tidak kriminalisasi, ya akhirnya dilihat pada perbuatan dan keadaan apa yang dilakukan oleh Pak Febri tentunya. Secara garis besar kalau kita mau lihat sebenarnya ini kan bukan perkara yang dibangun sehari. Betul. Ini kan sebenarnya sinyalnya Satu rangkaian ya. sudah ada rangkaian yang kita lihat pada waktu itu ramai dan hari ini Iya. bisa kita telusuri. Iya. 19 Mei 2024 ada pembuntutan, penguntitan Mas Febri di satu kafe yang situ diduga ada keterlibatan anggota personil satuan dari kepolisian pada waktu itu. Tapi narasi dibangun. 2 tahun seolah-olah Mas Febri adalah dia sedang melakukan penegakan hukum tapi kok ada yang mengganggu gitu loh. Nah, ini adalah bagian penggangguan itu, tapi ternyata tidak. Terjadilah akhirnya pada 9 Juli 2026. Artinya perkara ini dibangun 2 tahun lebih, 19 Mei 2024 sampai 9 Juli 2026. Baik setup. Oh iya, jadi penguntitan itu karena memang adalah salah satu metode daripada proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan berwenang untuk itu. Malah kalau dalam narkoba pembelian terselubung juga boleh, gitu kan? Iya. Apalagi pembuntutan itu adalah satu strategi yang diberikan kewenangan kepada kepolisian lah katakan atau aparat penegak untuk itu. Jadi di situ kita sudah lihat dari kejadian itu artinya polisi sudah mendetek subjek orang, Oke. objek orang, profil orang. Jadi 2 tahun itu dilihat pergerakannya Pak Febri ini ke siapa. Setiap ada perkara ini, setiap ada pertemuan ini, atau ada pengembangan kasus atas jabatan dia itu, kenapa ada si A ini, kenapa ada si B ini, kenapa ada C ini, dan tempatnya mungkin di situ lagi, dan ada Pak Febri, dan ada orang-orang lain. Itu yang nanti menjadi delik penyertaan dalam kasus ini. Ini yang dianalisis menurut saya oleh teman-teman di unit kepolisian tadi, bekerja sama dengan intelnya, resersenya, akhirnya dapat menemukan 12 titik yang kemarin itu. Jadi bukan satu hari tanggal penggeledahan itu yang kemarin dinamakan, tapi sudah dibangun. Mungkin GPS-nya sudah dibangun, orang-orang terdekatnya juga sudah dapat memberikan komunikasi. Ini yang menurut saya menjadi urgensi untuk mendudukkan perkara ini bukan perkara yang kebetulan di tanggal 9 Juli 2026 pada saat penggeledahan yang dikenal. Saya coba mau dengar perspektif dari Bang Alfon, khususnya sebagai pengamat polisian dalam hal ini. Bagaimana pandangan Bang Alfons mengenai proses pendalaman sampai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Korpas Tipikor sebelum akhirnya berkas ini dilimpahkan ke kejaksaan? Sepanjang apa yang saya pahami dan kami lagi sampai pada penetapan tersangka itu kan tahap sesudah penyelidikan. Jadi penyelidikan tahap ada pengumpulan data awal baik surveillance, undercover, wawancara dan sebagainya. Pada tahap itu untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Apabila ditemukan cukup bukti bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana, maka dari tahap ini dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, penyidikan itu biasanya surat yang dipakai untuk itu bukan undangan lagi, sudah prosesia. Sehingga kalau dalam penyelidikan itu bisa terjadi kurang bukti dan sebagainya, dihentikan penyelidikan sana, walaupun itu banyak persoalan karena banyak kemarin kalau penyidiknya malas itu dihentikan, kan bagaimana pencari keadilan meminta keadilan. Nah, tapi kalau sampai tersangka itu sudah alat bukti lengkap, cukup memenuhi syarat ketersangkaan. Walaupun di sini kita lihat bahwa ketersangkaan itu
setidaknya ada 2 alat bukti yang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kan. Tetapi kita melihat dari sejak pernah ada seorang pejabat di Kementerian Kumham itu dia tidak diperiksa, dia ditersangkakan, dia gugat pra peradilan dan menang. Nah sejak itu syarat seorang tersangka tidak lagi mengacu pada keterangan di hukum acara yang lama, tetapi perlu ada didengar keterangan supaya keseimbangan dalam hal ini hak-hak mereka juga didengar, karena jangan sampai alat-alat bukti yang ada walaupun sudah sedemikian rupa yang lengkap oleh penyidik, tapi kan ini tidak cukup dengan keyakinan, kan dia harus juga dengan counter informasi sehingga hak yang calon tersangka ini nanti memang terlindungi secara baik, sehingga memang hal ini kalau sampai para tersangka ini 2 tahap yang sudah melalui rentang waktu yang cukup panjang dan kegiatan-kegiatan pengumpulan alat bukti dan analis alat bukti yang memadai. Polri sudah menetapkan sebagai tersangka. Lalu kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan kembali menjadi saksi. Yang menjadi kejanggalan, menjadi pertanyaan besar publik. Kenapa setelah ditetapkan Febri sebagai tersangka, namun tidak dilakukan penahanan? Sementara kita sudah olah TKP, sudah mendapatkan sedemikian banyak bahan bukti. Tapi ketika dilimpahkan, Febri tidak ditahan. Bagaimana tanggapan Anda? Definisi kemenangan itu saya dapat informasi hal yang diatur beberapa peraturan itu dapat tuh bukan merupakan sebuah keharusan, karena jangan sampai alasan kenapa ditahan tidak, jangan sampai mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, melarikan diri misalnya. Nah kalau memang seseorang itu terhadap kategori-kategori itu dianggap tidak meragukan, kenapa juga ditahan? Di masa waktu penahanan sampai dari persidangan jangan sampai sudah ditahan, tapi dalam pengajuan ke persidangan terlambat dan sebagainya, akhirnya dia bebas dari hukum. Nah kadang-kadang penyidik memperhitungkan hal demikian, karena bisa terjadi tersangka tahan maju ke penuntut umum belum tentu dia P21. Jadi itu secara hukum formal seperti itu, bukan karena pakewuh antara institusi, antara kepolisian dan kejaksaan, karena ini yang diduga adalah jampitsus. Itu faktor-faktor non teknis sebenarnya, karena kalau seorang jampitsus ini jabatan tertentu dan pada strata kepegawaian yang bisa melarikan diri, dia kan sudah cekap menghilangkan barang bukti. Kalau bukti-bukti yang seperti itu sudah terungkap dan sebagainya, walaupun mungkin belum seluruhnya. Kalau kita menganut teori gunung es, kalau terungkap begini masih lebih banyak yang tersembunyi. Tetapi dalam ongoing proses itu bisa dilacak lebih lanjut dan dia tidak mengulangi perbuatan. Dan kita bisa lihat kemarin kan seperti contoh yang sederhana, perkaranya Pak Roy Suryo dan Ibu Tiko dan sebagainya udah tersangka dan sebagainya, sampai di sidangnya belum dia tahan kan. Jadi memangnya definisi tersangka dan ditahan itu, ini kata-kata dapat itu boleh iya boleh tidak, tergantung pertimbangan daripada baik polisi maupun penuntut umum. Oke, itu insight yang menarik ya. Pak, maaf nih. Iya. Mengenai degradasi status, apakah merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh pihak kejaksaan? Ya, ini sebenarnya degradasi katakanlah status tadi. Polisi bikin tersangka, terus pada waktu pelimpahan sempat ada fase saksi, terus terakhir Kemudian tersangka lagi pada pemeriksaan terakhir kemarin. Betul, Kabarnya itu jadi tersangka. Artinya bagaimana mungkin orang sudah ditetapkan tersangka, karena tersangka tadi selain 2 alat bukti harus ada kejelasan. Lalu diambilkan kejelasan atas peristiwa itu, terus turun lagi derajatnya, dinaikkan lagi. Iya. Tapi karena memang ini yang mungkin harus kita lihat dari sprindiknya. Jadi sprindik dari kepolisian apakah biasanya kalau sprindik lanjutan enak, Iya. karena dalam satu institusi yang sama. Iya. Sedangkan ini kan sempat ada pelimpahan tadi, berarti kan ada sprindik versi kepolisian dan ada sprindik versi teman-teman penyidik dari kejaksaan. Nah, apakah kejaksaan ingin menguji lagi kembali, harus dimulai supaya nanti jangan ujuk-ujuk kan. Betul. Jadi kejaksaan menetapkan tersangka untuk itu karena memang dimulai lagi dari sprindik yang katakanlah umum sampai akhirnya dibikin lagi penetapan tersangka, dia gelar dan segala macam. Mungkin lagi-lagi ini yang mungkin bisa kita karena tempat ada peralihan. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengambil saya lebih tertarik sebenarnya
kemarin itu sebenarnya bukan penggeledahan semata. Seharusnya diksi yang bisa digunakan itu adalah tertangkap tangan. Kalau kita lihat, iya, kalau kita lihat yang baru, jadi tertangkap tangan itu saya bilangnya ada kuadran, jadi satu lapangan, tapi dia terjadi 4 keadaan. Oke. 4 keadaan itu kalau kita ngebaca dalam 4 waktu ya, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Kedua, beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, terus diserukan halayak ramai kalau dia sudah melakukan, dan yang ini yang D, dan banyak yang harus jadi ketangkapnya beberapa bupati di daerah itu dalam beberapa pengujian di KPK itu juga sama, dia tidak ada secara fisik di situ, ya kan? Dia juga tidak melakukan apa-apa, tapi akhirnya ada kalimat sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Seharusnya kemarin teman-teman kepolisian itu kalau mau safety karena pasal daripada tertangkap tangan ini fokus pada benda yang diduga itu dilakukan atas sebuah objek kejahatan. Dampaknya apabila pasal itu ditetapkan oleh pihak kepolisian? Oh, langsung polisi bisa tangkap. Langsung tanpa surat perintah aja sekalipun bisa. Itu kan jalan nanti. Jadi pasalnya itu akhirnya di pasal 13. Kalau kita lihat pasal 13 hukum acara pidana, dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah, penyidik wajib segera melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Nah, apa kata pasal 5 ayat 1 dan ayat 2-nya? Ya, polisi bisa mencari, mengumpulkan, mengamankan keterangan, barang bukti, mengadakan tindakan lain, melakukan penangkapan, larangan, penggeledahan. Dan apabila itu diterapkan, pasti situasinya akan berbeda. Berbeda. Maka di pasal 90, katakanlah 95-nya dibujikan lagi. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Wah, clear. Itu nggak perlu ada izin nih. tanpa ada izin bisa langsung. Ya, dan pihak yang melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ya pasal 95 harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik dan penyidik pembantu. Clear. Saya menemukan itu. Jadi seharusnya didekatkan upaya paksa yang dilakukan pada waktu itu tertangkap tangan dan penggeledahan. Kemarin kita yang dikampanyekan kan seolah-olah penggeledahan. Bagian daripada satu instrumen karena ditemukannya barang tersebut. Dan ini akan menjadi suatu penguat bagi tindakan hukum pihak kepolisian. Iya. Namun kita juga melihat situasional di lapangan. Asli. Kita sama-sama lihat ada petugas TNI yang menjaga di lapangan. Demikian pun baik di tempat rumah kediaman yang bersangkutan maupun di TKP yang dicipta. Iya. Bahkan sampai di Polda pun seperti itu. Nah, situasional itulah yang barangkali akan menjadi situasi yang dilematis bagi pihak kepolisian untuk melakukan tangkap tangan tadi. Apakah bisa seperti itu? Ya, kita mau supremasi jabatan apa supremasi hukum? Negara harus, ya kan? Tapi sewaktu tadi ada sinyal gejala-gejala tadi kita bilang ada beberapa anggota TNI yang ke Polda, ada anggota TNI yang di kediaman. Berarti ini orang siapa dan bisa dititipi apa. Kalau dia merah putih, dia tahu ada satu yang tidak pas, malah insi katakanlah jabatan ini kok bisa punya milik seperti ini, mungkin ya minggir dulu dong. Karena negara harus dimenangkan. Merah putih harus jalan. Dengan kekayaan-kekayaan yang banyak tadi atau ditemukan alat bukti yang segitu, hampir triliunan tentunya. Uang cashnya aja udah ratusan miliar, tambah lagi kiloan emasnya 70-an kilo lebih. Saya kira ya sulit rasanya kita mau bilang. Makanya nih, ada konspirasi apa yang harus mau kalau kita mau benar-benar meluruskan bangsa ini. Ini siapa yang turut sertanya? Sayang, kepolisian setengah kopling. Jadi kan saya katakan tadi, ini akan menjadi kendala dari yang tadi Dr. Hasmi katakan, bahwa bisa tangkap tangan, tapi ternyata fakta di lapangan menyulitkan untuk melakukan hal itu. Ya, kalaupun terjadi begitu, berarti kan kita harus naik ke suprem yang lebih tinggi. Hari ini, siapa pengendali negara kita? Bahwa Kapolri, Pak Jagung, kan harusnya tarik ke dalam, katakanlah Pak Presiden. Ini menarik. Kalau kita bicara soal ke situ, mungkin yang lebih paham orang terdekat. Orang terdekat beliau. Petanya seperti apa? Akan terbaca petanya. Karena beliau ini di samping pengamat kepolisian, beliau juga merupakan orang
terdekat dari pihak RI1. Mungkin Bang Alfon bisa kasih insight mengenai hal ini? Jadi Win, Jenderal Prabowo adalah seorang presiden yang hari ini kebetulan pada generasi AKB, tempat kami segenerasi. Dan dalam perjalanan kegiatan beliau sejak mayor jadi menantu di Menteng sampai dengan Kopassus, kemudian mendirikan Gerindra untuk mencapai tujuan berpolitik dan sebagainya, kami ikuti dan kami pernah juga sampai ada di dalam struktur organisasi itu. Dan kami paham benar bagaimana niat beliau membela merah putih ini, dan beliau sadar bagaimana bangsa dengan begitu kaya yang sumber daya alam, tetapi rakyatnya miskin, dan beliau ingin sekali agar kemiskinan itu terangkat sehingga rakyat sejahtera sudah ada tujuan negara. Dan beliau mengidentifikasi bahwa salah satu faktor penting yang membuat kondisi masyarakat terpuruk dan negara ini seperti ini karena korupsi. Korupsi ini penyelenggara negara bermain-main dengan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan keuangan negara. Untuk itu pada saat kampanye beliau sudah berjanji sampai Antartika pun beliau akan kejar. Artinya beliau sudah punya niat ingsun dengan mengatakan apalagi yang dia cari hari ini pada umur sekian, pada masa pengabdian sekian, mengapa tidak yang terbaik kita kerjakan buat negara ini. Dan beliau pernah katakan yang korupsi dan sebagainya saya tahu, enough is enough, sekarang berhenti, mari kita sama-sama berjuang demi membangun negara ini. Jadi kalau sampai hari ini kalau kita lihat fenomena kemarin ada sekian, ini memang merupakan jabaran dari niat ingsunnya seorang presiden agar korupsi ini berantas. Tapi yang jadi masalah, bagaimana para operator, aktor lapangan melaksanakan kegiatan untuk membongkar kasus korupsi ini. Jadi sambil bongkar, sambil juga merampok. Kan ini yang jadi soal. Nah, sejauh mana Bapak Presiden dalam hal ini dengan niat baiknya itu melihat dia punya aktor-aktor, petarung-petarung lapangan, atau kata salah satu acara kondang, ini aktor kesayangan Presiden. Karena bisa dalam 1 tahun mendapatkan kembalikan kerugian keuangan negara ratusan bahkan sampai triliun, ratusan triliun. Jadi ini seorang yang itu dihargai, diapresiasi. Ya, tapi bukan berarti kalau sekarang ini seorang mantan Jampit Pitus dengan prestasi yang sedemikian, tapi kemudian ditemukan jumlah uang emas sebagai barang bukti ada di tempat kediaman maupun tempat-tempat yang dekat dengan beliau. Sedangkan dalam LHKPN ini tidak tercantum itu barang dia. Nah, hal-hal tersebut oleh para aktor negara yang lain mencoba untuk mengkonstruksikan ada nggak terjadi penyimpangan yang memang dampak samping daripada karena punya kewenangan, keterkaitan, punya kewenangan, periksa para koruptor dan sebagainya. Bagaimana kalau seseorang yang jadi tersangka itu ataupun calon tersangka beberapa daftar dosa dengan setumpukan kerugian keuangan negara bisa diidentifikasi oleh seorang Jampitsus misalnya. Kemudian terjadi di situ perundingan atau tawar-menawar atau negosiasi. Udah kalau ibaratnya saya tembak jantung mati kan, udah saya tembak kuping aja deh. Jadi cuma nyerempet tapi itu tahu diri. Nah untuk itu si Jampitsus ini membangun jaringan-jaringan pertemanan dia untuk pintu samping untuk mengamankan dan sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi sampai terkumpul berbagai aset ini, inilah menurut saya pimpinan negara tidak cukup punya mata dan telinga untuk bisa ngintip dan mengidentifikasi sejauh mana para petarung-petarung beliau yang berjuang untuk menghilangkan kerugian keuangan negara ini bisa beliau ketahui. Bang Alfons, mungkin saya akan sedikit kembali lagi mengenai hal yang pengawalan-pengawalan yang disaksikan oleh banyak publik itu terhadap tersangka Febri di tempat kediamannya. Bahkan ketika polisi memeriksa di tempat TKP pun masih ada penjagaan dari aparatur instansi lain yang dari tadi penjelasan Bang Alfons bisa dikatakan, koreksi kalau saya salah ya, ini suatu insubordinasi di mana bahwa itu bukan ketetapan dari sebuah institusi untuk mengawal kejaksaan, tetapi ada elemen-elemen tertentu yang bisa dikatakan mempunyai kepentingan tertentu dengan pihak jaksa ini. Sebenarnya tidak seluruhnya benar, karena memang adanya instansi tertentu mengawal kejaksaan dan sebagainya, ini juga ada payung hukumnya.
Presiden pernah mengeluarkan peraturan presiden. Nah, ini terjadi karena pada saat dari pihak Kejaksaan Agung sudah mencoba membongkar berbagai perkara di negeri ini, dan ternyata perkara-perkara itu banyak juga melibatkan instansi-instansi lain yang punya kekuatan, dan terjadi ada ancaman-ancaman ataupun ketidaksesuaian begitu, sehingga mereka dari Kejaksaan melapor pada Bapak Presiden. Kami kalau begini mau tegakkan hukum untuk memberantas korupsi sebagai perintah presiden, tapi kami kadang-kadang terancam dengan begini itu. Nah, presiden keluarkan peraturan presiden. Nah, peraturan ini salah gunakan, disalah tafsirkan, sehingga terhadap yang mengerjakan pemberantasan korupsi, apabila dia berhadapan dengan pihak lain, makanya pernah ada pengintian drone dan sebagainya. Nah, terus itu dianggap sebagai ancaman terhadap kegiatan dia memberantas korupsi. Padahal pihak yang mengintai ini pun sedang mengidentifikasi. Ini saling mengintai. Ini sesama serigala sedang saling mengintai. Karena sama-sama sebenarnya predator juga sebenarnya. Nah, di sini kan ada suatu korelasi di sini. Mungkin saya bisa bertanya kepada Bang Hasmi. Pihak penegak hukum yang harusnya melakukan penyidikan ternyata melakukan sesuatu hal, diduga melakukan segala satu hal yang terlibat dalam kasus. Bagaimana kita bisa mencari celah untuk melakukan check and balance antar oknum ini? Yang jelas kan begini, hukum itu bicara fungsi, tugas, kewajiban, tanggung jawab. Jadi sewaktu itu dia tidak menjalankan fungsinya atau tugas daripada yang semestinya yang disampaikan tadi, sekalipun ada perintah Pak Presiden, itu kan terhadap kinerja. Bukan subjek dia pada saat melakukan atau diduga kejahatan. Dia kan jadi melepaskan haknya dong. Gitu loh. Maksudnya Pak Presiden dikasih penguatan itu kan untuk yang tadi, untuk memang mempercepat. Kita sudah tahu lah, ini backupnya siapa, backupnya warna apa. Masyarakat sudah tahu hal-hal yang sudah diketahui oleh umum. Karena bertemunya antara penguasa dan penguasa, kan gitu kan? Siapa pengusahanya, siapa penguasanya, ini yang membuat peta kekuasaan di bangsa ini tentunya. Nah, supaya tidak ada berbenturan tadi, maka dimintalah maka di Kejaksaan Agung ada Jampit Mil. Nah, Jampit Mil, maka setiap unitnya tadi atau setiap kejaksaan dibantu dengan alasan tadi untuk keamanan, membantu operasional di lapangan dalam tugas-tugas tadi. Nah, agar tidak berbenturan di lapangan karena ada backup-backup tertentu tadi. Begitu ada dari sana, ya katakanlah dari Mabes TNI karena memang perintah presiden sebagai satu kekuasaan yang tertinggi dipegang oleh presiden, siapa yang mau jadi ngelawan. Tapi dalam konteks yang kemarin itu kan berbeda. Nah, di situ kita melihat berarti ada subjektif, ada penyalahgunaan wewenang, ada penyalahgunaan jabatan. Tentunya dapat diminta, kalau mau dilaporkan pidana juga ada pasal yang juga minta kan, melampaui kewenangan dia, gitu loh. Kalau dulu kan ada juga pasal 421 KUHP yang lama, itu kan melampaui, ya, dia melakukan sesuatu yang melampaui, gitu loh. Seharusnya ini kan bisa masuk. Kenapa? Ada apa Anda untuk turun ke situ, gitu loh. Atas perintah siapa dan segala macam kira-kira. Makanya kita bilang ada kedekatan apa, orang itu kan ada kesamaan atas apa ini, pemusik dengan sesama musik kadang, gitu kan, tongkrongan ini dengan tongkrongan ini. Nah, tongkrongan yang kemarin itu karena sebab apa? Nah, ini yang kemarin kan seharusnya dalam fase-fase penyelidikan kan terbongkar. Ini ternyata berjaring dengan ini. Ini ternyata ada aliran dana untuk ini. Ini ternyata ada setoran bulanan untuk ini. Ini ternyata barang yang dititipkan itu ternyata ada punya si ini. Publik udah tahu itu semua. Nah, seharusnya, tapi kan ini kan yang saya bilang tadi setengah kopling dengan alasan tidak menjaga gesekan, padahal bangsa sendiri bangsa. Kalau kita mau bilang tadi, kalau katakanlah Pak Prabowo selalu menjagokan pahlawan-pahlawan kita, jangan lupa pada perjuang pahlawan kita yang memang mereka memberikan hadiah yang begitu banyak untuk kita isi kemerdekaan ini. Kenapa dengan cara-cara curang merampas terhadap kekayaan bangsa? Nah, itu tadi, apakah lagi-lagi duit ini, apakah itu setoran, apakah itu upeti, apakah itu dari barang bukti? Misalnya barang bukti sekian, ini dihasilkan sekian. Ini kan tidak tahu. Tapi kaitannya lagi-lagi, uang yang untuk banyak tadi, barang tadi, untuk apa ini? Pasti uang dekat dengan kekuasaan. Apakah peta 2029? Apakah pergeseran antara peta kekuasaan? Ya, ini lagi-lagi manusia ya. Saya sebagai akademisi membaca gejala itu. Manusia. Dan juga public curiosity.
Ya, Ngapain publik itu? tentu. Jadi kan kita kan dikasih hati dan akal untuk Iya. itu, gitu loh. Kalau kita terus membantah kan nggak selesai-selesai. Tapi kita akan bisa menyelesaikan ini kalau ada kejernihan untuk itu kan. Sebagai anak bangsa, kita ingin ke depan nanti anak-anak bangsa ini bisa melanjutkan. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau bahasa saya sering itu, saya bilang, oke, salah itu manusiawi, tapi jangan terlalu lama menggenggam kesalahan. Nah, ini akan sangat menarik nih. Saya juga udah ngerti insight dari Bang Alphonse. Kalau saya izin, ya, saya semakin tertarik. Gus Dur sendiri pernah memberikan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang paling tulus. Betul. Itu kan betul. Abang sebagai sahabat yang pernah tadi berjuang bersama satu angkatan gitu loh. Kalau Gus Dur pernah menyatakan ada ketulusan Pak Prabowo dan Pak Prabowo, kita bisa lihat dari buku paradoknya pada waktu Tebal itu. Iya, buku Iya. tebal itu, Paradok Indonesia itu bagaimana dia menumpahkan pola pikir cintanya kepada bangsanya, gitu loh. Ini kenapa tidak bisa antara kalau bahasa kita dasen dan dasolen ya, gitu loh. Antara yang dia impikan harapan pada waktu beliau memegang puncak kekuasaan tertinggi, kenapa ini masalahnya ada di mana, Bang? Jadi sekarang kan kalau seperti yang Maha Kuasa di negeri ini topang oleh para don, dewa-dewa pendukung dia. Ada satu misalnya di DPR, ada satu mungkin di kementerian, yang namanya sering disebut-sebut. Ada don ini, ada SS, ada lagi misalnya yang keluarga dan sebagainya. Mereka ada kelompok-kelompok inti yang memberikan input kepada beliau. Nah, sedangkan kelompok-kelompok ini masing-masing yang punya agenda kepentingan. Kalau Gus Dur itu waktu kan Gus Dur lihat apa adanya seorang Jenderal Prabowo muda dengan idealisme dan sebagainya. Tapi mungkin setelah umur menjadi semakin kemampuan analisis itu hanya didengar dari orang-orang dekat seperti ini. Yang mana kita lihat kan ini terjadi benturan-benturan kepentingan antara para don yang kita ini hari ini. Kita lihat bagaimana seorang Febri didukung oleh SS dan maju untuk sebenarnya ini ada punya agenda bagaimana nantinya mau ke jenjang lebih tinggi dan sebagainya. Di sisi lain, seorang don juga punya pengikut yang juga dia mau dorong kerabatnya untuk menjadi situ dan sebagainya. Jadi ini memang ibaratnya sesama teman tapi saling berselingkuh karena ada kepentingan. Ya. Jadi kalau kita lihat Rise and Fall of Roman Empire, ini Pak Prabowo hari ini kayak Julius Caesar memenangkan berbagai dengan konsep-konsep, begitu pulang di Senat ditikam oleh Brutus dan rame-rame nikam dia. Nah ini yang kita ingin membayangkan, moga-moga mimpi buruk ini tidak terjadi pada masa 80-an tahun pada saat sudah mulai duduk manis untuk dengar cerita indah, tiba-tiba jadi bahan ejekan, bahan celaan atau bahan cercaan. Pak Prabowo sudah tidak seperti tahun-tahun terdahulu di mana kalau dia marah dia bisa lempar orang dengan handphone atau dengan tongkat. Hari ini no way. Beliau omong dasmu pun jadi omongan kritikan banyak orang. Kalau mau bilang gelap pergi keluar negeri jadi ocehan banyak orang. Siapa lo? Kok bilang bisa usir saya dari negeri ini? Anda bukan pemilik negara. Atau perlu uang berapa saya kasih? Anda bukan uang moyangmu itu. Ini uang negara dari rakyat. Mengeluarkan sebagainya harus ada perencanaan di Bappenas dan sebagainya. Jadi beliau jangan sampai hal-hal yang seperti ini sepele begini karena kemampuan dia mengekspresikan itu seketika kadang-kadang jadi bumerang. Bapak ke orang-orang untuk memberikan masukan, dengarkan banyak orang pintar di Indonesia. Silakan Bapak pilih karena hari-hari ini memerlukan kearifan. Jadi apa yang kata Gus Dur moga-moga itu bisa terwujud dan berakhirnya sebuah periode itu dengan penuh ketenangan dan penuh kebanggaan. Itu yang kita harapkan. Kalau melihat fakta seperti itu, wajar jadinya apabila publik terlihat geram. Seolah-olah kasus ini cuma buying time, mengulur waktu, dan dikhawatirkan tidak tuntas. Karena, yang seperti Abang sampaikan tadi, runtutannya. Kemudian pertanyaan saya pada Pak Asmi, regulasi hukum apa yang bisa dilakukan agar hal-hal yang buying time, menunda-nunda, buang waktu dan sebagainya, sehingga sebenarnya di sini kan kalau tadi
Bang Alphonse katakan ada yang namanya don itu baru di first layernya. Sementara yang di bagian depannya, ya kita sama-sama tahu lah penyebabnya. Batu bara, supply ke PLN kurang, kualitas rendah, lebih prioritas ekspor. Dampaknya blackout. Asabri, kita sama-sama tahu. Dan berbagai macam kasus yang saat ini tengah ditangani oleh kejaksaan yang ketika itu oleh diduga tersangka Febri ini. Lalu pertanyaan saya kemudian, regulasi hukum apa yang bisa kita lakukan agar buying time atau menunda kasus atau mempersulit dan sebagainya ini bisa dieliminir? Ya, kalau kita bicara tentang undang-undang, sebenarnya negeri ini nggak kurang undang-undang. Saya menyebutnya hujan undang-undang. Kita kan lemahnya pada pelaksanaannya, kualitas penegakan hukumnya. Begitu ini tadi, katakanlah sudah berpindah kepada kejaksaan, seharusnya penyidik kejaksaan yang kemarin ditunjuk itu melakukan percepatan-percepatan. Memberikan informasi yang terbuka kepada publik juga, karena ini sudah menjadi keprihatinan publik, gitu loh. Jadi siapakah jejaringnya ini? Siapakah penerima benefitnya? Perusahaan-perusahaan siapa saja? Ini dibuka apa enggak? Kita tidak mau jadi ada orang yang menjadi bumper atau tumbal saja, cukup di 1-2 orang, ini selesai. Ini yang kita tidak mau. Akhirnya ada orang ini begini, udah kamu ambil semua barang sitaannya, kamu ambil semua yang ada di sini, karena kesannya nanti saya boleh bohong, yang penting tidak boleh salah. Misalnya kalau mau mengambil konsep ala mungkin orang-orang yang pengen menjaga, yang penting saya dapat kekuasaan, gitu loh. Itu yang pertama harus didorong, bahwa tim yang dibentuk oleh kejaksaan ini harus bekerja dengan profesional, dengan transparansi, dan berani terbuka kepada publik. Karena ini adalah kejahatan yang juga adalah kejahatan terhadap jabatan. Jadi seharusnya ya mereka bersumpah, ya seharusnya sumpah atas nama jabatan, seharusnya dengan rakyat juga biasa saja. Jabatan-jabatan itu juga didapat dari amanah yang diberikan oleh masyarakat tentunya. Namun fenomenanya kan memang seperti ini yang kita saksikan. Artinya bola hari ini harus dilakukan oleh, disinilah sebenarnya momentum bagi teman-teman kejaksaan untuk menunjukkan bahwa kami clear sekalipun. Atau ke depan kita harus punya hukum acara tersendiri. Jadi jika terjadi jadi ada satu klausula yang memang dibuat juga dalam hukum acara. Nah, kalau itu dilakukan oleh petinggi-petinggi Jampitsus atau misalnya nanti di KPK sendiri segala macam, dia tidak boleh diperiksa oleh lembaga itu tadi. Nah, seharusnya presiden bisa menunjuk tim tersendiri, tim independen yang memang itu diangkat secara langsung karena keadaan yang memang tidak pada umumnya. Ini yang tidak terantisipasi oleh produk kita, seolah-olah oke dah equal, tapi kan kenyataannya budaya tadi, budaya pekewo, dia udah punya jaringan, kemarin saya pindahkan ini juga atas jasa saya, kemarin juga atas bantuan si A, si B, ya akhirnya seperti saling mengunci dan diam, udah sampai di sini kita tidak bisa buka yang lebar-lebar, padahal negara ini bisa selesai tuntas persoalannya kalau kita mau menyelesaikan secara utuh. Jangan orangnya, tapi sistem dan tata kelola yang kita buat baik. Kalau orang, berapa banyak OTT yang kita nggak selesai-selesai, berapa banyak, ya kan? Begini, apakah ada political will dari pimpinan pemerintah negara hari ini meniru contoh dari salah satu petinggi RRC? Pada saat ada teman-temannya dia yang juga sama berjuang melakukan korupsi, terus dia jatuhkan hukuman mati, tembak, tempatan sebagainya. Banyak ngomong, Pak, itu kan teman-teman kita dulunya. Apa kata beliau? Dulu mereka bersama-sama kita dengan rakyat. Hari ini mereka bukan teman kita lagi, karena mereka lebih mengabdi pada kepentingannya. Tembak, tempat. Itu di RRT ya. Dan itulah kita bisa lihat. RRT mungkin masih ada korupsinya. Tapi bagaimana kemajuan pesat di negeri itu yang dikerjakan oleh para pemimpin-pemimpin sekarang di sana, sehingga budaya korupsi itu bisa tergerus secara sistemik dan kembali. Kalau jangan di Indonesia ini karena teman yang sudah tiba-tiba kita kasih amnesti dan sebagainya, yang walaupun memang ini sebuah ketidaklaziman, tapi jangan terlalu sering kita memaafkan hal-hal yang merusak rasa keadilan masyarakat. Konflik kepentingan, conflict of interest, baik dalam internal lembaga
maupun di eksternal lembaga. Ini sama-sama sudah kita publik melihat secara terang benderang. Namun ada suatu keganjilan. Sebenarnya ada satu solusi yang bisa diselesaikan. KPK. Kenapa KPK ini seperti tidak berfungsi dalam kasus ini? Seharusnya KPK ini kan bisa lebih proporsional, bisa lebih berani, bisa lebih bertindak, dan bisa langsung mengeksekusi dalam hal penahanan, tersangka, dan sebagainya. Bagaimana, Pak? Semestinya jalan keluarnya, maka di salah satu KPK itu punya kewenangan untuk memeriksa aparat penegak hukum. Ya. Jalan keluarnya. Sayangnya, kita sudah tahu lagi, KPK kan diwarnai juga oleh teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, yang lingkarannya nanti di situ lagi. Coba kita lihat pemilihan seleksi itu penempatan orang itu sebenarnya. Nah, dengan jabatannya Mas Febri yang katakanlah tadi bintang 3 yang tadi itu, ya tetap aja mewarnai kan bagaimana pimpinan yang lebih tinggi di situ. Orang punya ada rasa pekewoh biasanya, orang ada rasa gimana ya mantan pimpinan untuk kita periksa. Apalagi selama ini dikenal baik, dikenal memberikan nasihat murah hati dan segala macam. Padahal di sisi lain, ya itu tadi ada kisah. Kita harus juga mau jujur ini hari ini kepada masyarakat-masyarakat yang pernah dikatakanlah berinteraksi dengan Mas Febri, pernah diperiksa, ayo speak up gitu loh. Jadi juga ngebantu aparat penegak hukum, membantu tim kejaksaan tadi gitu loh. Oh, pernah nggak barang buktinya misalnya diambil? Pernah nggak ada hal misalnya upaya paksa pemblokiran, atas pemblokirannya itu juga diambil? Ini kan juga ada hal kita tahu. Ada kalau tadi kan kalau nggak 9 pasal, kalau nggak 7 pasal. Nah, oke, kalau korupsinya aja, kalau nggak TPPU-nya aja, atau ada korporasinya lagi, kira-kira begitu. Kalau nanti kena begini, kalau enggak kita potong di sini, tapi kamu harus memberikan sesuatu begini. Ini kan juga adalah catatan yang tadi kita pengalaman beliau yang kita ambil, gitu loh. Antara kekuasaan korporasi ini, hari ini kita bilang ada misalnya zona mana nih? Bendera kalau dulu ada 9 naga ini sekarang ini ada apa enggak? Ada gesekan enggak dengan friksi yang lain juga? Karena kita tahu, Bang, gitu loh, pada waktu teman-teman ataupun penguasa kita hari ini di pesta demokrasi itu butuh uang. Uangnya dari mana? Ya para pengusaha-pengusaha ini. Dan bahasa hukumnya kan itu kalau bahasa Jawanya. Duit no uduk jiwit. Nah, kalau udah kepegang akan menciwit. Itulah. Filosofi Jawa nih gitu toh, itu loh kira-kira. Nah, menarik apa tadi kalau mengenai 9 naga. Ada berbagai serpihan berita. Periode ini bagaimana 9 naga itu harus berakhir atau digeser sehingga keluarlah ya naga baru. Naga baru. Ya. Dan naga-naga baru ini pernah ada satu petinggi Republik bilang kalau berarti contohlah pengusaha Kalimantan itu dia dari sopir sekarang dia jadi begini. Bisa nggak kita pakai sebagai contoh? Karena semacam Bill Gates dan sebagainya dulu juga biasa, tapi karena intelektual dan inovasinya mereka maju. Kalau yang sekarang jadi naga baru dari Kalimantan tuh kok kayaknya kemarin agak gelap ya suasana yang meliputi sehingga hari ini berhasil seperti itu. Jadi kerajaan baru atau bahkan ini calon naga baru yang akan berhadapan dengan naga-naga lama, dan naga-naga lama ini yang akan bersatu untuk menggunting berbagai kegiatan program-program daripada pimpinan negara hari ini. Kenapa? Saya lihat berbagai proyek strategi nasional yang dulu dipegang para naga itu banyak yang digunting, bergeser. Dan naga baru dengan membuka lahan pertanian, ketahanan pangan yang katanya kita dalam tahun-tahun mendatang akan menjadi salah satu negara pensuplai bahan pangan dunia, katanya. Walaupun banyak juga berpendapat itu laporan yang di awal-awal. Nah, ini kita menunggu waktu untuk membuktikan demikian. Iya, Ridwan. Mungkin saya bisa ambil kesimpulan dalam hal ini. Setiap kali rezim politik berganti, maka kapitalis pun berganti. Dengan kondisi saat ini, kapitalis yang diduga melatar belakangi adalah kapitalis baru. Seperti kita tahu, di sini ada Ferry Boboho, terus ada sekarang yang diperiksa siapa? Didit atau siapa tuh? Saat ini itu juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Nah, pertanyaan saya ke Dokter Pak Asmi, Bang Asmi, bagaimana kejaksaan bisa menyelidiki bukan hanya yang di permukaan, tapi sampai ke
intinya yang menyebabkan kelangkaan batu bara, yang menyebabkan sabri, yang menyebabkan banyak kerugian masyarakat. Bagaimana proses hukum yang bisa menggali sampai ke intinya, yang bisa dilakukan oleh kejaksaan saat ini secara objektif? Tentu sangat mudah bagi kejaksaan kalau mau. Kalau mau ya. Ya, mau dan mampu. Oke. Jadi ada orang mampu tapi tidak mau, ada yang kadang mau tapi tidak mampu. Nah, ini poin penting. Nah, jadi kedua itu harus ada. Jadi kan kalau itu sudah ketemu baru bisa gandeng BPK, telusuri. PPATK Follow the money. digandeng, betul enggak? Jadi maka konstruksi dakwaan akan nampak. Apakah konstruksi dakwaan hanya di pasal, katakanlah pasal tipikor, apa TPPU-nya, atau korporasinya, kita bisa lihat. Untuk melihat tadi, siapa yang menerima benefit atas ini, perputarannya, orangnya. Nah, kalau itu tergambar dalam BAP baru atau konstruksi dakwaan baru, dan akhirnya ibarat pohon, siapa pohonnya, siapa akarnya, siapa batangnya, siapa rantingnya, mungkin sampai daunnya, berarti tuntas. Tapi kan banyak kasus yang udah kita lihat begitu terlibat petinggi-petinggi atau sesuatu kan, cukup di sini, cukup sekian, terima kasih atau terima gaji, gitu kan? Kira-kira. Idealnya kan memang seperti itu ya. Tetapi secara fundamental yang terakhir Bang Asmi sampaikan tadi, ada hal-hal hambatan yang harus kita bisa atasi ke terutama presiden mungkin. Nah, itu yang saya bilang. Kalau itu dibiarkan, saya selalu punya ilustrasi tuh Bang Alfon. Saya bilang begini, ya sampai kucing pakai behal pun, sampai unta pakai sepatu roda pun, ya muter terus, nggak tuntas. Karena simpul-simpul ini kita selalu bikin kemacetan, akhirnya menjadi tumpukan. Tumpukan PR kita yang nggak pernah tuntas itu. Jadi hanya berganti orang, berganti jabatan, ya kan? Bahkan kita bisa lihat, makanya tadi kalau kita mau lagi tadi kan, begitu dari sini tadi kita belajar, oh ternyata ini bukan orang yang tidak tepat dalam didudukkan di situ. Nah, seharusnya ini kan menjadi bersih-bersihnya Pak Presiden. Waktu tadi dia lihat bagaimana BPK masukannya, PPATK bagaimana, loh ini kan ternyata kok ada orang lingkaran-lingkaran kalau tadi bilang Bang Afon gitu loh. Iya. Kok ada orang ini, kok di antara kekuasaan saya ada kekuasaan lain yang kecil, sedang menyiapkan pondasinya ingin merubuhkan kan. Kalau kembali tadi, disinilah jadi momen tuh manis sekali kan. Ini kan adalah satu puncak kesadaran nasional baru kalau memang Pak Presiden menjelang katakanlah ulang tahun dia atau segala macam untuk nanti, oh ini loh ulang tahun kemerdekaan. Selesai nih. 9 naga penguasa tadi, pengusaha tadi, ini loh. Loh ini saya belum ada, ternyata kok ada sumber-sumber kekuasaan baru ini. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Semuanya menyasar. Ingin menjadi RI 1 kah? Atau pentolan-pentolan di jabatan-jabatan tadi. Ini menurut saya. Ini menarik. Ya. Kemarin itu agenda besarnya seolah karena begini, gonjang-ganjing kejaksaan, polisi, sehingga ada pemikiran, ya kalau Presiden mau ya ganti Jaksa Agung, ganti Kapolri, dan sebagainya. Ada wacana serupa itu untuk ganti Kapolri. Ini rumor yang benar kita baca di kemana? Sudah datang ke Widya Chandra, ketemu Bapak Presiden, ini sudah terlalu lama dan ini gara-gara penggerbekan ini bisa membuat terpecah belahnya kinerja pengungkapan perkara korupsi kan, jadi harus ganti. Itu sudah ada. Salah seorang petinggi yang temannya Presiden juga udah bawa calon buat pengganti TB1. Titipan lah ya. Ya, sudah duduk di dekat Widya Chandra. Jadi udah tunggu nih, lu udah mau ganti nama ini hari kan. Sudah, Presiden setuju juga bagus diganti. Tapi ada bisikan mulai Presiden. Bapak hati-hati Pak. Ini berbesan sama calon Presiden mendatang loh dari Jawa Barat. Oh itu Pak tahu. Oh serius Bang? Ada lagi. Ini A1 Bang. Abang ini dapat aja gitu. Kita nggak tahu nih Bang. Chandra itu sudah datang seseorang yang dulu di Metro kan, dibawa oleh seseorang. Ini karena wacana mau ganti. Ini dong, kan begitu kira-kira. Bagus. Tapi saya nggak begitu kenal. Saya cuma pernah jadi menteri itu pernah ketemu sebentar lalu. Oke, bagus. Ini yang menunggu di bawah pohon Kamboja pada berbunga-bunga. Tetapi dia ada yang menyebut, Pak, itu berbesan sama seseorang di Jawa Barat yang juga populer. Yang besok 2020 mau main juga. Hah? Wah, bahaya banget. Ini cerita-cerita begini kan
lucu-lucu di negeri Konoha begitu. Jadi ini akhirnya ujung-ujungnya berkaitan tentang kayak peta kekuasaan ya Bang, arah bendera. Semua tidak lepas dari peta kekuasaan. Semua berujung dan muara. Padahal baru 2026 ya. Apapun akhirnya titik singgungnya kok akhirnya ke peta kekuasaan. Itulah lucunya negeri ini. Jadi buat apa kita nyanyikan Indonesia Raya itu ya berkali-kali seolah nasionalisme, padahal nanti pemilunya 2029 Bang. Kita menyanyikan itu karena kita masih bernostalgia di tahun 45 merdeka kan. Iya, Ini kan sekarang sebab- tahun 2000 sekian. Bukan berjuang untuk mereka, aku dapat apa, engkau dapat apa, kan? Jadi ini semua kan sengkarat ini sebenarnya ada di tataran elit. Elit, kekuasaan, politik, dan kapitalis. Yes, pengusaha. Sementara kita di rakyat jelata, di grassroots, nggak mau tahu soal itu. Kita mau keadilan. Hukum, supremasi hukum dikedepankan. Nah, ternyata hukum ini menjadi komoditas politik, Barang mewah. menjadi jual beli. Mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Kepentingan para paipan, dan sebagainya. Pertanyaan saya pada Bang Asmi, mohon maaf saya panggil Bang ya, biar lebih akrab. Bagaimana kita menjaga supremasi hukum agar hukum kita tidak terdegradasi? Lalu, apa yang akan kita gunakan untuk Bang Asmi sebagai penggawa hukum? Apa yang akan kita lakukan untuk menembus batas celah-celah batal ini? Silakan Bang Asmi. Ya tentu praktek-praktek kualitas penegakan hukum itu harus dilaksanakan dengan konsisten. Aturan ada, tapi kualitas penegakan hukumnya tidak kita lakukan, ya repot. Jadi orang-orang yang tadi di sekitaran itu, orang-orang yang melakukan pengawasan itu, ya benar-benar clear. Orang banyak sekali hari ini kita kenal ya sapunya harus bersih. Kita pastikan itu untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Dua juga yang nggak kalahnya kalau kita pakai teorinya Sujono Sukamto, kan tidak hanya undang-undang, aparat penegak hukum, di situ ada masyarakat, di situ ada budaya, di situ ada sarana prasarana. Saya lebih tertarik sarana prasarana atau kepada orang, masyarakat. Hari ini semua puncak yang tadi kita belajar dari beliau yang sudah katakanlah pengalamannya lebih banyak dengan kita, kan mengkerucut pada kekuasaan. Orang mau jadi kekuasaan hari ini, I'm so sorry to say ini ya, sorry to say lah kira-kira ya. Rakyat kita kalau didatangi calon pemimpin nggak bawa duit, nggak ngasih sesuatu, nggak memberikan fasilitas tertentu, nggak ada yang milih. Banyak kita contoh. Banyak orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang baik, tidak terpilih gara-gara tidak punya modal untuk itu. Padahal rasa kecintaan bangsanya ada. Yuk sekarang 2029. Kita udah lelah dong dengan hal-hal yang begini terus. Tapi perlu dari rakyat, karena peta ini akhirnya kepada rakyat, gitu loh. Kembali lagi ke rakyat. Iya, jadi kita nggak bisa diam, Bang. Saya diam aja, yang penting saya dapat makan, saya dapat ini. Kok bangsa ini kan bukan hanya sekedar makan dan segala macam, tapi bagaimana kita melanjutkan era mengisi kemerdekaannya dengan baik, gitu loh, Bang. Ini yang menurut saya, jadi rakyat harus bergerak, rakyat memang harus menjaga akal sehatnya, tadi kata beliau tadi, berkomitmen mewujudkan tujuan bangsa. Mana tujuan bangsa kita? Udah diletakkan kok sama pendiri bangsa, melindungi segenap tumpah darah. Jadi bukan persoalan, nah itu kan bukan masalahku. Kita kan hilang untuk itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, berkeadilan sosial yang sebagainya, memajukan kesejahteraan umum. Lah, yang mana kita bisa lihat? Kita pura-pura nggak mau tahu ini. Hari ini ada yang tadi bilang guru yang tidak digaji, ada jembatan-jembatan di wilayah tertentu yang tidak terbangun, orang itu tadi berangkat lah. Bukannya lebih bagus itu kita alihkan ke sana, gitu loh. Jadi dan termasuk apa? Yuk kita kawal tata kelola negara ini dengan baik sistemnya. Jadi tidak acuh. Kita berani untuk bersuara, tapi kalau kita diam, kita dipijak terus. Gitu loh, rakyat ini, gitu loh. Bodohnya ini, diamnya ini, gitu loh. Bang Alfon, sebagai senior kami, melihat kondisi fundamental kita yang rapuh, seperti yang tadi sudah dikuturakan, terutama dalam hal hukum. Mungkin ketika saya atau Bang Asmi masih remaja mahasiswa, ketika dulu, kita merasa superioritas akan berjuang. Idealis.
untuk menegakkan supremasi hukum. Tetapi ketika kita beranjak dewasa dan berkeluarga dan sebagainya, orang akan bermetamorfosis. Tidak semuanya akan menetap seperti idealisme saya dan Bang Asmi. Tapi banyak juga yang akhirnya karena kondisi iklim, situasi negara dalam hal hukum menjadi seperti itu, bermetamorfosislah menjadi oportunis. Bang Alfon sebagai senior kami, berikanlah kami pandangan fundamental agar generasi penerus kita tidak menjadi seperti itu. Langkah apa yang harus kita lakukan? Marilah kita sama sebagai anak bangsa menyadari kita ikuti aturan, tapi setidak-tidaknya kalau tidak bisa mempengaruhi orang lain, ajarkan kepada lingkaran terdekat. Mari kita hidup jujur. Jadi saya katakan tadi, zaman taruna itu kalau kita pagi mau bersiar ataupun ke kelas berdiri depan kaca, ngomong di kaca, saya ini hari mau berbuat baik, mengabdi bekerja demi bangsa. Jangan saya permalukan orang tua saya melahirkan saya, permalukan istri dan anak-anak saya. Karena bisa bilang kayak ini hari di Febri ini kan dengan kemewahan, kekayaan. Apa kira-kira perasaan anaknya kalau anak perempuannya punya pacar? Buset, kamu mewah tapi ternyata bapakmu rampok dan sebagainya. Apa manfaatnya hal-hal itu? Nah sekarang kita kembali kepada cara pandang hidup seperti itulah. Lihatlah, kehidupan kita ada batasnya dan kebutuhan kita juga tidak terlalu banyak kan. Mari kita bekerja sesuai yang apa yang kita percayakan, hidup jujur kepada keluarga, kepada lingkungan. Saya kira itu sesuatu yang pimpinan kali petunjuk dong. Jangan pimpinan cuma keliling-keliling kiri kanan omong, harus jujur. Jangan mainin, jangan main itu. Dia sendiri pemainnya. 1000 kata-kata tidak ada gunanya daripada sebuah contoh. Itu mungkin makna yang mendalam. Itu mungkin menurut saya. Pak Asmi, sebagai penutup, Ya. pesan fundamental apa untuk mereformasi hukum kita agar kondisi ini tidak berlarut sampai ke generasi penerus? Ya, siapapun yang nanti terpilih, anak muda ataupun siapapun yang diberikan amanah itu, dia harus maju ke depan meluruskan. Bukan bikin umak, bukan bikin muter, bukan jadi beban baru lagi, bukan tidak menyelesaikan masalah. Dia harus berani maju ke depan meluruskan cita-cita tujuan nasional. Jika itu tidak ada, ya kita akan dengan kegaduhan-kegaduhan begini, hanya berbeda skenario, hanya berbeda orang, berbeda waktu. Kalau kita mau stop, maka momen 81 tahun Indonesia Merdeka ini, sudah kita cukup dewasa ibarat orang yang hidup, kematangan itu sudah ada. Ini yang menjadi evaluasi, banyak sudah contoh, banyak yang sudah jadi korban, banyak yang sudah menjadi mengatakan diriku tumbal, bumper, ketangkapnya, semua kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Apa sih? Kenapa sih kita tidak mau membaca? Tapi kok semakin kayak ketagihan. Ketangkap bupati malah nyalon bupati ada 7 di daerah tersebut. Ketangkap gubernur masih ada. Nah, tidak, malah beberapa daerah tertentu gubernurnya berkali-kali ketangkap terus. Sudah ketangkap istrinya, anaknya lagi. Nah, jadi ya tadi, yuk kita kembali, karena kalau kita tahu tujuan nasional, kita tidak akan tersesat, tahu arahnya. Tapi kalau kita tidak tahu tujuan arah bangsa ini, ya sudah. Boleh, ambillah gaji. Ambillah honor. Ambillah tunjangan. Tidak rampasan dan rampokan. Ambil ke samping-samping hak orang lain. Ya, nggak boleh merugikan. Gitu loh. Kalau itu adalah kinerja, ya boleh dong yang melekat, yang diberikan. Pelan-pelan juga akan terkumpul kok. Keberkahan dan Amin. boleh ada. Siapa yang nggak mau uang ya Bang? Iya. Kita mau uang yang berkah dan memberkahi. Nah, itulah kearifan manusia ditempatkan yang kuasa untuk bisa memilah dan memilih. Setuju. Setuju. Baik, pemirsa, bincang-bincang kami hari ini bersama Dr. Asmi Saputra dan Dr. Alphonse Luemo benar-benar memberikan insight yang sangat berharga. Sejarah yang kita susun hari ini untuk pemberantasan korupsi, menegakkan supremasi hukum akan tercatat dalam sejarah bangsa di kemudian hari. Moralitas kita untuk menjaga kejujuran, menjaga objektivitas akan tercatat bagi anak cucu kita.